بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa, para penonton yang mengikuti acara halaqah subuh dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Tak lupa pula kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka, Allah sehatkan badan mereka, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Dan mereka yang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya, pemilik alam semesta. Yang belum dapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasangan yang beriman, lagi bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum dapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan generasi akan membebaskan Baitul Maqdis. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan tema kematian yang indah, husnul khatimah. Pada pertemuan sebelum ini kita sudah bahas baru sebagian berkaitan dengan dalil-dalil baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang husnul khatimah. Berkaitan dengan husnul khatimah, ada hadis Rasulullah SAW yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6607, Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Jadi akhir kehidupan manusia itulah menentukan dia itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Oleh karena itulah kita perlu membahas, mengkaji, kemudian juga kita perlu berdoa kepada Allah, mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, di akhir kehidupan husnul khatimah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan beberapa tayangan video berkaitan secara zahir mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena kita melihat yang zahir, yang nyata, bukan masalah batinnya. Kalau batinnya itu urusan dia sama Allah. Tapi secara zahir kita lihat orang ini meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berinfak, dalam keadaan melakukan kebaikan. Secara zahir itu adalah orang melakukan kebaikan. Dan ketika dia meninggal, maka kita bisa mengatakan orang ini husnul khatimah.
Lain halnya kalau orang meninggal dalam keadaan nenggak botol, dalam keadaan berzina, dalam keadaan berjudi, secara zahir dia meninggal dalam keadaan maksiat, dalam keadaan dosa. Dan ini disebut dengan su'ul khotimah. Nah, saya akan menayangkan beberapa tayangan video yang saya kutip dari berbagai macam media, tapi saya pengen tanya dulu, pada mau nonton nggak? Pada mau ngelihat nggak? Tapi risiko tanggung penonton ya. Karena kita ini diliput ini. Ya, sebab sekarang ini banyak orang yang hasad, orang yang dengki, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, keganjenan. Ini kan mentalitas anak-anak. Ya. Nah, makanya saya perlu jelaskan, ini udah kesepakatan dari jamaah. Ya. Insya Allah tayangan ini bermanfaat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengulangi beberapa tayangan. Nah, khususnya ini, dai Palestina Abu Khattab Mahmud Abdul Baqi wafat pada hari Jumat 10 Januari 2020 di Kuwait. Dia meninggal dalam keadaan melakukan dakwah, lagi ceramah, lagi memberikan tausiah ya, kepada yang hadir pada saat itu ya. Ini udah kita sampaikan, tapi saya ingin mengulang kembali, mungkin ada di antara penonton yang baru mengikuti halaqah subuh, mengikuti tayangan ini. Ya. Coba kita perhatikan. Dalam ceramahnya dia menjelaskan juga tentang masalah kematian, menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan la ilaha illallah. Betapa indahnya meninggal semacam ini, coba. Dia berkumpul dengan orang-orang soleh, dia melakukan dakwah, dan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, datang malaikat maut menjemput nyawanya. Jadi secara zahir kita mengatakan dia husnul khotimah. Walaupun mungkin ada yang berkomentar, ya, emang siapa yang jamin dia husnul khotimah? Kita lihat secara zahirnya, kita melihat secara zahir kenyataan. Sekali lagi saya jelaskan, masalah batin itu urusan manusia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengetahui karena kita bukan paham batiniah. Dan kita pun juga bukan paham zahiriyah. Ya. Jadi betapa indahnya meninggal di tengah orang-orang soleh, di antara ulama. Sebab yang hadir itu juga ada ulama, ada ustadz juga, ada aktivis juga. Inilah sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman walhiqni bissalihin. Matikanlah aku dalam keadaan muslim, walhiqni bissalihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Jadi dia meninggal di tengah orang-orang soleh ya. Dan memang beliau ini biasa berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain. Kebiasaan keseharian itulah yang mengantarkan dia husnul khotimah. Jadi kebiasaan yang baik itu harus kita jaga, harus kita perlakukan secara istiqomah, harus kita kerjakan secara istiqomah. Ini di tempat yang lain, sebelumnya dia melakukan dakwah ya, pada tanggal 9-nya. Nah, ini sebelumnya di tempat yang lain. Beliau dia dapat memberikan tauji, dapat memberikan ceramah, mengingatkan umat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekitar 70-an. Nah, ini juga pelajaran buat kita semua. Mereka yang sudah berumur semacam ini masih tetap berdakwah
masih tetap mengajak manusia kepada kebaikan, masih tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kita ini yang kita harapkan, ya, akhir kehidupan kita itu dalam keadaan baik. Ini di masjid yang melakukan dakwah. Banyak juga jamaahnya, ya. Makanya kita harus istiqomah. Ngomong tentang surga lagi. Nah, ini di akhir kehidupannya nih, ya. Ini lebih banyak lagi jamaahnya. Ini lebih banyak lagi. Di antara ustadz, aktivis, ya, orang-orang Palestina yang berada di pengungsian. Ini berada di Kuwait, ya, bukan di Palestina. Ini Ya. gedungnya sudah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini lagi dakwah juga ini. Ini tampaknya di Pakistan ini. Dan dalam satu riwayat dikemukakan nanti manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah tergantung ketika meninggal ngapain. Jadi kalau ketika meninggal dia dakwah, nanti dia dakwah juga nanti di sana. Kalau ketika dia meninggal lagi azan, nanti di akhirat azan juga dia nanti. Yang kita takutkan adalah ketika maksiat. Maka Allah bangkitkan dalam keadaan maksiat nanti. Sehingga seluruh umat nanti akan mengetahui kemaksiatan yang dikerjakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di tengah orang-orang soleh, meninggal di dalam masjid, meninggal ketika dia melakukan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan siapakah yang paling baik daripada orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya orang yang melakukan dakwah. Wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan dia melakukan amal soleh dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi menunjukkan identitas keislaman kita itu suatu kewajiban dengan akhlak kita, dengan moral kita, dengan etika kita, dengan adab kita. Jadi jangan kita sungkan, kita malu-malu untuk menunjukkan identitas keislaman kita. Jangan makin ke atas, makin berkedudukan, makin berpangkat, kemudian nilai Islamnya makin luntur. Harusnya makin tinggi derajat seseorang, pangkat seseorang, jabatan seseorang, maka dia harus tunjukkan nilai keislaman dalam dirinya. Sehingga dengan demikian itu bagian dari dakwah. Sehingga orang melihat, oh dia pemimpin yang bertakwa, dia pemimpin yang beriman, dia pemimpin yang berakhlak. Jangan makin ke atas makin surut keimanannya, keislamannya, akhlaknya. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Ini Buya Malin Putiah, orang Minang dari Payakumbuh. Ada orang Payakumbuh sih kok? Ada orang awak sih kok? Kau lagi orang awak ya. Nah, jadi orang Indonesia pun juga ada yang meninggal lagi dakwah. Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya perlu ceritakan dulu sejenak. Jadi beliau ini berdakwah membahas tentang kematian. Jadi dia mempraktekkan, mencontohkan bagi kematian dan benar-benar mati dia. Benar-benar dia meninggal, benar-benar wafat. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan saya bilang tadi kan dikutipin dari berbagai macam media. Ini bahasanya bahasa Minang dia.
diucapkan kalimat la ilaha illallah. Dipikir ini cuman action atau cuman contoh, nggak taunya benar-benar meninggal. Jadi setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia meninggal dunia. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Makanya kenapa di Masjid Az-Zikra imam kita memimpin setelah sholat zikir la ilaha illallah. Biar lisan kita ini terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Biar terlatih lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wiridkan kalimat ini, zikirkan kalimat ini sebagai ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, tetangga kita semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dalam kehidupan kita nggak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak pernah kita berzikir la ilaha illallah, rasanya sulit ketika akhir kehidupan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun ditalkinkan, walaupun dituntun, bisa-bisa dia yang marah. Apalagi ketika dia sehat walafiat, ketika dia berkuasa, ketika dia punya uang, ketika dia gagah, ketika dia memiliki sesuatu, dia benci dengan kalimat la ilaha illallah. Saya khawatir orang model semacam ini akhir kehidupannya sulit lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya teringat dengan satu ceramah pidato dari guru kita almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Di satu radio, bahkan dalam tiap ceramahnya ketika dia membahas la ilaha illallah, apa yang diucapkan? Memberikan permisalan. Orang kalau nggak suka susu, tahu kan susu kan? Ya pokoknya susu apa aja lah, ya kan? Dikasih susu, ya kan? Kalau kata orang Jakarta bilang sampai disumpelin tuh susu dimasukkan ke mulut, muntah tuh orang, saudara. Keluar lagi tuh susu, nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Orang kalau udah nggak suka dengan la ilaha illallah, walaupun dituntun la ilaha illallah di telinganya dengan suara lembut, sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan kita benci dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan kita benci dengan tulisan la ilaha illallah. Nah, kemudian itu tadi orang meninggal dalam keadaan dakwah. Nah, sekarang kita lihat orang meninggal dalam keadaan sholat. Ini permohonan dulu, doa, ya. Ketika orang sholat memanfaatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Jadi kalau kita sholat tuh banyak-banyak kita juga berdoa, terutama dalam sujud terakhir. Kemudian juga dalam kunut. Nah, ada juga orang ketika kunut ngaminin aja udah susah, nggak mau, ngangkat tangan nggak mau, padahal dia sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu kita ngikutin imam. Ya. Ini perlu saya jelaskan juga. Jadi kalau kita sholat tuh ikutin imam. Imam ruku kita ruku. Imam kunut kita kunut. Ya. Imam angkat tangan kita angkat tangan. Ini dia meninggal. Subhanallah, alhamdulillah. Meninggal lagi sholat di masjid dalam keadaan berwudu. Coba. Siapa yang nggak rindu dengan meninggal semacam ini, ya? Makanya kalau kita nonton kayak begini ini kita banyak-banyak doa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupanku husnul khotimah. Jangan sekedar nonton, apalagi sampai ngangak mulutnya. Jangan. Jadi ketika kita lihat tayangan-tayangan ini, dalam hati kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah, ya. Ini juga udah viral, ya. Ini imam yang meninggal dunia.
Dan ini adalah tayangan langsung ya, artinya film asli, bukan film seperti Hollywood, bukan seperti ini juga pelajaran buat kita ini ya. Jadi kalau imam misalkan dia batal, dia kentut, bahkan meninggal sekalipun, yang di belakang harus maju untuk melanjutkan sholat dengan segera ya. Jangan udah kayak begini kemudian yang dibaca surat Al-Baqarah, dibaca ayat-ayat yang panjang, itu nggak punya adab namanya ya. Dan itu menunjukkan keterbatasan ilmunya. Jadi kalau kayak begini ini udah baca aja Qulhu atau Al-Falaq atau An-Nas, disegerakan ya. Nah, ini harus saya sampaikan juga supaya kita ini juga bijaksana. Ketika kita sholat pun juga harus bijaksana ya. Jangan kita menunjukkan, oh saya ini hafal Quran, saya ini menunjukkan saya ini qiraatnya bagus ya. Kita juga harus punya adab, punya etika, punya akhlak ya. Nah ini kita lihat, ini tayangannya dipercepat ini ya. Nah nanti di akhirat ketika dibangkitkan dia dalam keadaan sholat ya. Kemudian ini dia lagi tahajud nih, meninggal nih. Ini yang disebut dengan kematian yang indah. Meninggal dalam keadaan beribadah. Jadi diamalkan itu firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal lagi ibadah, lagi berwudu ya. Ini disebut dengan kematian yang indah. Ini meninggal di tengah gurun, saat sujud di tengah gurun pasir ya. Ini dia sedang berada di gurun pasir, di padang pasir. Ini kelihatannya dia sedang mencari nafkah ya, mungkin mencari kayu, mencari sesuatu, dia tinggalkan rumahnya. Allah punya kuasa, di tengah padang pasir Allah takdirkan seorang hamba meninggal dalam keadaan sujud. Wadukhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang taat kepada Allah, kepada mereka yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita di dunia ini adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini di Depok ini, ada orang Depok sini nih. Nah, Pak Haji Khotib ini orang Depok juga dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia saudara kita Mas Nana 23 tahun. 23 tahun. Ketika sedang sholat subuh tadi pagi di Masjid Al-Ikhwan, Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Depok. Lagi sholat subuh coba. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui orang itu mukmin atau munafik, lihat sholat subuhnya. Makanya kita bersyukur sama Allah. Tiap hari kita bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Az-Zikra ini. Tiap hari kita bisa melakukan halaqah subuh. Kita bersyukur sama Allah. Lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb.
Gak semua orang bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kita mohon mudah-mudahan kita isi. Amin. Kita tetap sholat subuh berjamaah di masjid hingga akhir kehidupan kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum datang ke masjid pada subuh hari, yang masih sholat di rumah, sholat subuh, kita doakan mereka, siapapun mereka. Mudah-mudahan Allah berikan semangat untuk melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, sholat berjamaah subuh di masjid. Apalagi masjid sebesar ini, apalagi saham kita, saham orang tua kita, kakek nenek, famili kita ada di masjid ini. Walaupun satu bata, walaupun segenggam pasir, ketika kita sholat ini, maka beruntunglah mereka, terutama murabi kita, Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Kita dapat pahala, dia pun juga dapat pahala. Nah, sekarang kita lihat. Banyak juga sholat subuhnya nih. Nih tadi di sini. Tes. Betapa indahnya meninggal ketika sholat berjamaah, apalagi sholat subuh di masjid lagi dalam keadaan berwudu. Ini disebut dengan husnul khatimah. Kita rindu nih model meninggal kayak begini nih, ya. Ini meninggal lagi sujud. Ini di daerah Jawa ini, kalau dari logatnya bahasa Jawa. Meninggal dalam keadaan sujud di masjid, dalam keadaan berwudu. Kemudian yang berikutnya lagi, ini meninggal setelah dia berinfak, memberikan sesuatu kepada anak-anak di dalam masjid. Ya kalau bahasa kita dia bersedekah, walaupun itu mungkin gula-gula, walaupun itu permen. Ya, ini kalau kita lihat ini di Turki. Ya kalau lihat dari karpetnya, kalau lihat dari tiang-tiangnya, ini beliau ini yang meninggal dunia. Lihat bagaimana kasih sayang kepada anak-anak. Dan anak-anak pun juga tertib di sini, ya, dipandu oleh orang tuanya. Langsung dia meninggal. Meninggal setelah dia bersedekah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Ya. Wafat ketika membaca Al-Qur'an, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qori Ki Haji Jajang bin Ki Haji Busrol Karim Cihamerang Cijenuk Cililin Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Beliau wafat saat tampil membaca Al-Qur'an Sabtu 13 Februari 2021 sekitar jam 9 WIB pada acara walimatul nikah. Semoga beliau disambut kemerihan malaikat Allah di sisinya. Ini baru kemarin ini. Saya dapat kiriman videonya dari Ustaz Zainil, muazin dari Masjid Jami Az-Zikra Sentul. Dan ini videonya sudah viral.
lagi baca Quran meninggal. Masih muda ya. Menyampaikan ayat tentang bertakwa kepada Allah, dia sampaikan kepada yang hadir. Oh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, meninggal ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ini dia meninggal lagi baca Quran. Jadi dia punya toko, ketika nggak ada yang atau belum ada yang belanja, dia baca Quran. Nah, ini adab terhadap Quran, dia cium Quran. Kenapa? Karena di dalam Quran ini ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatannya tanggal 21 bulan 9 tahun 2020. Karena itu kita harus punya program membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kita baca Al-Qur'an, harus punya program. Setiap muslim harus ada wirid Al-Qur'an. Jangan sampai sehari-hari nggak ada baca Al-Quran. Dia meninggal ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Suatu kematian yang indah. Ini lagi baca Quran. Dia baca Yasin lagi, surat Yasin dia baca. Saya majukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tes. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tayangan yang lainnya insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Karena waktu isyarat sudah masuk. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin. Tes. Mari kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dengan cara terbaik, saat terbaik, hari terbaik, tempat terbaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.